Ribuan warga di ibu kota Teheran dan sejumlah kota besar Iran turun ke jalan-jalan utama untuk memberi dukungan terhadap serangan Iran ke Israel. Di Teheran, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional sesaat setelah menyaksikan peluncuran gelombang rudal balistik yang diarahkan ke wilayah Israel. Pekikan takbir serta yel-yel kemenangan menggema di tengah pusat kota, di mana warga memberi dukungan atas langkah militer yang diambil Garda Revolusi Iran IRGC. Sementara itu, warga kota Kermanshah juga merayakan peluncuran rudal balistik ke Israel yang membelah langit malam. Kita bisa lihat ya, massa tampak bersorak, bertepuk tangan, mengangkat bendera, hingga membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan atas aksi militer itu. Kita bisa lihat di langit-langitnya, rudal membelah suasana malam di angkasa. Kota ini disinyalir menjadi salah satu titik peluncuran taktis yang digunakan militer Iran dalam gelombang serangan terbaru. Dan tidak hanya warga Iran, warga Libanon juga merayakan serangan Iran ke Israel, pemirsa. Gelombang perayaan dan sukacita menyelimuti wilayah Baalbek, Libanon saat ratusan warga turun ke jalan menyambut serangan balasan yang dilancarkan Iran terhadap Israel. Suasana malam di kota bersejarah berubah riuh saat lautan massa mengibarkan bendera nasional sambil menyuarakan dukungan penuh atas aksi militer Teheran yang dinilai sebagai balasan rentetan agresi Israel ke Libanon. Bagi warga Libanon, serangan militer Iran memberikan harapan baru di tengah tekanan agresi Israel yang terus membayangi wilayah mereka. Dalam serangan udaranya ke Iran, Israel menyasar sejumlah objek vital nasional Iran. Salah satunya yakni kompleks industri petrokimia. Israel serang kawasan industri petrokimia Iran. Tangki penyimpanan di kawasan industri petrokimia Karun di Bandar Mahsar, Provinsi Khuzestan terlihat terbakar usai diserang oleh Israel. Otoritas Pertahanan Sipil Iran langsung melokalisasi area terdampak guna mencegah potensi kebocoran zat kimia berbahaya serta memadamkan sisa titik api di sekitar lokasi kilang. Akibat serangan operasional, sebagian kompleks industri terganggu. Kemudian atas serangan itu, Iran langsung melepaskan gelombang tembakan rudal balistik yang ditargetkan menuju kota pelabuhan strategis Haifa. Ini adalah rekaman video, pemirsa, momen saat rudal Iran meluncur ke arah Israel. Serangan balasan berkecepatan tinggi ini langsung memicu pengaktifan status darurat dan sirine peringatan bahaya udara di wilayah utara Israel. Ya, sementara itu pemirsa, di Indonesia, Kedutaan Besar Iran di Indonesia merilis pernyataan resmi terkait serangan militer yang dilancarkan Teheran ke wilayah utara Israel pada Minggu malam. Dalam keterangannya, Iran menegaskan aksi tersebut merupakan upaya membela diri Iran sesuai pasal 51 Piagam PBB. Langkah militer ini diambil menyusul tudingan pelanggaran berulang atas kesepakatan gencatan senjata 8 April lalu. Teheran menekankan stabilitas di Libanon merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan gencatan nasional, gencatan senjata regional. Iran juga memperingatkan akan meluncurkan balasan yang jauh lebih masif jika sekutu Barat dan Israel kembali melakukan tindakan provokatif. Kelompok Ansarullah Houthi Yaman mengumumkan akan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel. Houthi mengancam menyerang Iran dan melarang kapal-kapal Israel melintas di Laut Merah. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة،
قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerang Libanon. Namun permintaan Trump diabaikan Netanyahu hingga berujung Israel diserang dan menjadi musuh bersama kelompok pendukung Iran. Israel kembali melanggar gencatan senjata terus membombardir Lebanon. Serangan terus-terusan Israel memicu kemarahan Iran hingga Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke Israel. Iran menyebut serangan ini sebagai bukti dari janji operasi True Promise 4. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lagi menyerang Lebanon. Trump melalui sambungan telepon mengingatkan Netanyahu bahwa serangannya akan membuat dunia mengisolasi Israel. I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Menurut Trump, Israel tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan untuk gencatan senjata menyeluruh, termasuk tidak menyerang Lebanon. Trump juga menegaskan serangan Iran terhadap Israel tidak akan mengubah keinginan Amerika untuk mencapai kesepakatan dengan Iran. Pekan lalu, Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator setelah Israel terus melanggar gencatan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasokan senjata ke Iran. Sebaliknya selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasokan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. 3 bulan lebih perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Meskipun sejak 8 April gencatan senjata sudah disepakati, namun pertempuran sengit masih terjadi. Berbagai perundingan telah digelar, namun hasilnya masih nihil. Langit malam di kota Tyre, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Rudal di atas langit Lebanon, pemirsa. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. Ya, pemirsa, IRGC mengumumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara di mana Rahmat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas kejahatan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan serta daerah pinggiran selatan Beirut. Di sisi lain, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی
با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان زاویه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Tidak hanya rudal, Iran juga meluncurkan gelombang serangan drone ke wilayah pendudukan Israel. Hal ini bertujuan untuk menembus dan menguji efektivitas sistem pertahanan udara berlapis Israel. Menariknya, drone-drone tersebut dilengkapi dengan pesan tertulis khusus yang berbunyi, "Kami tidak akan meninggalkan Libanon." Pesan simbolis ini menegaskan komitmen Teheran yang menempatkan front Libanon sebagai garis merah yang tidak terpisahkan dalam konfrontasi terbuka.